Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa Universitas Pamulang dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Sarjana Akuntansi dari kelas 07 Sake 006. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Erwina dengan NIM 2210112358 dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu ada Aulia Tanjilur Rohmah dan Clarissa Septiani. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas tugas mata kuliah Manajemen Database bersama dosen pengampu yaitu Bapak Juli Ismanto, SKM, MM, MAK. Topik yang akan kami angkat kali ini adalah menyusun query SQL untuk menghasilkan laporan keuangan dan analisis transaksi. Baik teman-teman, yuk simak penjelasan kami sampai akhir ya, jangan lupa ditonton. Oke baik, di sini kita akan membahas terkait pengertian dari SQL terlebih dahulu. Nah, SQL Structured Query Language adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sistem manajemen basis data rasional atau RDBMS. Dengan SQL, pengguna dapat melakukan berbagai operasi seperti menyimpan, mengambil, memperbarui, dan menghapus data dari sistem database. Nah, SQL merupakan standar internasional yang telah digunakan selama puluhan tahun oleh berbagai sistem database seperti MySQL, PostgreSQL, SQL Server, dan Oracle. Secara historis, SQL dikembangkan pada awal tahun 1970-an oleh IBM dan sejak saat itu terus berkembang menjadi bahasa yang kuat dan fleksibel untuk mengelola data. Tidak seperti bahasa pemrograman yang bersifat prosedural, SQL bersifat deklaratif. Nah, SQL for Data Analyst adalah pendekatan yang memanfaatkan SQL untuk mengekstra, memanipulasi, dan menganalisis data dari basis data rasional. Dengan SQL, seorang analis dapat mengubah data mentah menjadi informasi yang bernilai tinggi, menemukan pola, membuat laporan, dan memberikan insight strategis yang membantu pengambilan keputusan bisnis. Nah, lalu ada fungsi SQL dalam analisis data. Ada 5 fungsinya yaitu, pertama mengambil data querying. Nah, di sini SQL memungkinkan pengguna untuk mengambil data spesifik dari database menggunakan perintah select. Lalu kedua ada memfilter data. Dengan klausa where, kita dapat menyaring data berdasarkan kondisi tertentu. Lalu ketiga ada pengelompokan dan mengagregasi, yaitu SQL dapat menghitung rata-rata, total, jumlah baris, dan statistik lain menggunakan fungsi agregat seperti sum, average, dan count. Lalu keempat menghubungkan beberapa tabel. Dengan join, JOIN kita dapat menggabungkan data dari beberapa tabel untuk mendapatkan informasi yang lebih kaya. Dan terakhir, kelima, membuat laporan. SQL digunakan untuk menghasilkan laporan analisis data secara cepat dan akurat. Lalu selanjutnya ada contoh sederhana query SQL. Pertama, select, yaitu nama underscore produk, lalu jumlah underscore terjual. Kedua, from penjualan. Ketiga, where, tanggalnya, contoh 2025 tanggal 1 bulan 1. Nah, query tersebut atau query di atas akan mengambil daftar produk dan jumlah terjual sejak awal tahun 2025. Nah, dari sinilah proses analisis data dapat dimulai. Selanjutnya, pentingnya SQL untuk analisis data. Nah,
Pertama, bahasa universal dalam dunia data, yaitu SQL digunakan hampir pastinya di semua industri yang bekerja dengan data, mulai dari e-commerce, perbankan, kesehatan, hingga teknologi. Nah, kemampuannya yang lintas, platform membuatnya menjadi lingua franca dalam pengelolaan data. Lalu selanjutnya yang kedua, efisien dan cepat. Nah, dengan SQL, kita dapat mengekstra data dalam jumlah besar, hanya dengan beberapa baris perintah. Nah, SQL dioptimalkan untuk menangani dataset berskala besar jauh lebih cepat dibandingkan dengan pengolahan manual. Pastinya dengan menggunakan spreadsheet. Nah, ketiga, terintegrasi dengan alat analitik. SQL dapat diintegrasikan dengan berbagai tool analisis seperti Tableau, Power BI, Looker Studio, dan bahasa pemrograman seperti Python dan R. Hal ini memudahkan analis dalam membuat visualisasi dan model prediktif. Lalu, keempat, meningkatkan pengambilan keputusan. Nah, jadi maksudnya kemampuan mengekstra insights langsung dari data mentah membuat SQL menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan bisnis berbasis data atau data-data driven decision making. Lalu ada contoh penerapan SQL dalam analisis data. Pertama, menganalisis tren penjualan berdasarkan bulan dan kategori produk. Lalu mengidentifikasi pelanggan paling loyal berdasarkan jumlah transaksinya. Terakhir ada mengukur efektivitas kampanye pemasaran berdasarkan peningkatan penjualannya. Saya Aulia Tanjilur Rohmah dengan NIM 221011-2018-17 ingin menjelaskan tentang sintaks SQL yang wajib diketahui. Pertama ada select, mengambil data. Perintah select digunakan untuk mengambil kolom tertentu dari tabel. Select nama, umur, kota, form pelanggan. Titik koma. Yang kedua ada where, memfilter data digunakan untuk mengambil data berdasarkan kondisi tertentu. Select umur, nama, form pelanggan, where kota sama dengan Jakarta. Ketiga ada order by, mengurutkan data, mengurutkan hasil query berdasarkan kolom tertentu. Select nama, total pembelian, form pelanggan, order by total underscore pembelian, DSC titik koma. Yang keempat ada group by dan having, pengelompokan dan kondisi pada grup. Group by digunakan untuk mengelompokkan data dan having untuk menyaring setelah agregasi. Select kota, account AS jumlah underscore pelanggan, form pelanggan, group by kota, having count angka 50 titik koma. Yang kelima ada join, menggabungkan data dari beberapa tabel digunakan ketika data yang dibutuhkan tersebar dari lebih dari satu tabel. Select pelanggan, nama penjualan total, form pelanggan, join penjualan on pelanggan.id, underscore penjualan.id, underscore pelanggan, titik koma. Pemahaman terhadap sintaks dasar ini adalah langkah pertama untuk menjadi analisis yang handal. Ternyata ada selanjutnya ada panduan belajar SQL untuk analisis data dari nol. Yang pertama ada pahami konstruk database-nya. Sebelum menulis query, pahami struktur database. Rasional seperti tabel, kolom, baris, dan relasi antar tabel. Yang kedua ada install dan gunakan database. Pilih sistem database populer seperti MySQL, PostgreSQL, atau SQLite untuk berlatih. Semua tersedia gratis dan didukung oleh komunitas besar. Gunakan form belajar interaktif, platform seperti mode analitik, SQL Zoo, atau LeetCode SQL menyediakan latihan interaktif dari tingkat dasar hingga lanjutan.
Selanjutnya ada latihan diri dengan data nyata dapat diambil dari data publik, misal dari Kaggle, dan coba dilakukan analisis menggunakan query SQL. Terakhir ada pahami studi kasus bisnis. Belajar SQL akan lebih efektif jika diterapkan pada masalah nyata seperti analisis penjualan, segmentasi pelanggan, atau pelacakan performa kampanye. Tipsnya adalah mulailah dengan query sederhana, lalu secara bertahap pelajari fungsi-fungsi selanjutnya seperti window function, CTE, common table expansion, dan subquery. Terakhir ada teknik SQL untuk melakukan analisis data. Subquery, query, dan query yang memungkinkan manipulasi data yang lebih dinamis. Selanjutnya ada fungsi jendela. Fungsi ini memungkinkan perhitungan pada serangkaian basis yang terkait dengan baris saat ini. Selanjutnya ekspresi tabel umum, kumpulan hasil sementara yang lebih mudah dibaca dan dapat direferensikan dalam pernyataan select, insert, update, dan delete. Terakhir ada tabel pivot untuk memutar data guna mendapatkan analisis yang lebih komprehensif. Saya Clarissa Septiani dengan NIM 221011201452. Selanjutnya saya ingin menjabarkan mengenai manfaat SQL untuk analisis data. Yang pertama, efisiensi. Query SQL dapat memproses data dalam volume besar dengan cepat. Lalu yang kedua, akurasi, yaitu memanipulasi data secara langsung mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Yang ketiga itu fleksibilitas. SQL dapat menangani berbagai tugas analisis data, dari query sederhana hingga transformasi data yang kompleks. Lalu yang terakhir itu ada skalabilitas, yaitu basis data SQL dapat mengelola apapun, mulai dari kumpulan data kecil hingga basis data tingkat perusahaan besar. Selanjutnya itu ada studi kasus, contoh analisis data menggunakan SQL, studi kasus analisis produk terlaris berdasarkan bulan. Yang pertama itu, misalkan kita memiliki dua tabel. Yang pertama itu, produk buka kurung ID underscore produk, nama underscore produk, kategori tutup kurung. Lalu yang kedua itu penjualan, buka kurung ID underscore penjualan, ID underscore produk, jumlah, tanggal, lalu tutup kurung. Tujuannya yaitu menemukan 5 produk terlaris setiap bulan. Yang pertama itu kita menggunakan select p.nama underscore produk, sum, s titik jumlah, as total underscore terjual, date underscore format, s titik tanggal, persen, y minus persen m, s bulan. From-nya itu dari penjualan. Lalu join-nya produk p on s titik id underscore produk sama dengan p titik id underscore produk. Selanjutnya itu ada group by, yaitu p titik nama underscore produk, bulan. Lalu ada order by, bulan, total underscore terjual deskripsi. Limitnya itu 5. Lalu di sini ada penjelasan query-nya. Yang pertama itu join digunakan untuk menggabungkan data produk dan penjualan, yaitu ada sum menghitung total jumlah terjual per produk, lalu ada group by dan order by digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan bulan. Lalu ada limit, yaitu membatasi hasil pada 5 produk terlaris. Nah, nanti hasilnya insight produk yang paling banyak terjual setiap bulan yang dapat membantu tim pemasaran dan pengadaan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada kesimpulan. SQL for Data Analysis adalah keterampilan fundamental yang wajib dimiliki siapapun yang bekerja di bidang data. Dengan SQL, kita dapat mengekstrak informasi berharga dari data mentah, melakukan analisis kompleks, dan menghasilkan insight yang relevan untuk bisnis. Mulai dari memahami pengertian SQL, mempelajari sintaks dasar, hingga mengerjakan studi kasus nyata, setiap langkah dalam perjalanan belajar SQL akan meningkatkan kemampuan dalam analisis data. Di era data-driven saat ini, menguasai SQL bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Baik seorang analisis data, data scientist, ataupun pembisnis yang ingin memahami data lebih dalam, SQL adalah fondasi utama menuju pengambilan keputusan yang cerdas dan berbasis bukti.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.